Sejauh mana berat badan seorang pembalap MotoGP mempengaruhi performa mereka? Lalu apakah berat akan mempengaruhi perilaku motor? Dan apakah pembalap yang lebih ringan bakal diuntungkan dibandingkan dengan yang lebih berat? Ini mungkin pertanyaan yang cukup sering dilontarkan bagi penggemar balap. Saat ini di MotoGP batas berat minimum hanya dibatasi pada motor. Sedangkan di kelas Moto2 dan Moto3 ada aturan kombinasi berat minimum motor dan pembalap yang harus dipatuhi agar performa motor antar pembalap lebih adil di kelas yang tenaga motornya lebih kecil. Yang mana tentu saja bila pembalap dengan bobot lebih berat akan cenderung untuk menurunkan berat badannya. Para pembalap yang lebih besar dan berat berargumen bahwa pembalap yang lebih ringan tidak memberatkan motornya sebanyak mereka. Oleh karena itu, pembalap yang ringan memiliki keuntungan dalam beberapa hal, seperti saat akselerasi. Di sisi lain, pembalap yang lebih tinggi memiliki lengan dan kaki yang lebih panjang yang memberi mereka kekuatan lebih untuk memegang kendali motor MotoGP. Mungkin memang benar ada perbedaan berat antara pembalap satu dengan pembalap yang lainnya di grid MotoGP saat ini. Namun, perbedaan berat ini tidak terlalu mencolok. Saat ini berdasar data yang disediakan Dorna, Pol Espargaro adalah pembalap teringan di kelas MotoGP dengan berat hanya 61 kg. Sementara Alex Rins menjadi pembalap terberat dengan 72 kg. Sementara pembalap tertinggi adalah Luca Marini dengan tinggi 184 cm. Sementara pembalap terpendek adalah Jorge Martin yang hanya 168 cm, terpaut 16 cm dari Marini. Perbedaan antara pembalap tertinggi dan terpendek cukup jauh, namun bila dari sisi berat badan sebenarnya tidak cukup jauh. Untuk alasan inilah pengaruh berat badan antar pembalap satu dan lainnya tidak terlalu kentara di tahun ini. Mungkin inilah mengapa meski mendapat beberapa komplain dari beberapa pembalap soal diberlakukannya aturan berat badan, kelas MotoGP belum mengimplementasikan batasan berat kombinasi antara pembalap dan motor. Hal ini tentu sangat berbeda dengan situasi di kelas yang lebih rendah. Pada tahun 90-an ada kecenderungan meningkatnya pembalap kelas 125cc yang lebih muda yang berarti bobot pembalap yang semakin ringan dan kecil. Karena pada saat itu tidak ada batasan usia di kelas tersebut, persaingan kelas 125cc menjadi pertarungan antara pembalap remaja dan veteran. Dengan para pembalap remaja ini memiliki keuntungan dalam hal berat badan yang lebih ringan. Mengingat keterbatasan teknis motor 125cc yang memiliki berat minimum 70 kg, perbedaan berat antara pembalap mempengaruhi performa motor. Oleh karena itu, pada tahun 1996, berat minimum gabungan motor dan pembalap diperkenalkan untuk pertama kalinya dan ditetapkan sebesar 130 kg. Motornya sendiri harus ditimbang secara independen dan harus memiliki berat minimum 70 kg. Bagi banyak pembalap muda dan yang memiliki bobot ringan seperti Marc Marquez yang termasuk pembalap yang kecil dan kurus di tahun debutnya di Grand Prix 2008, saat usianya baru 15 tahun. Tentunya hal itu mewajibkannya untuk balapan dengan motor yang harus diberi tambahan beban agar memenuhi berat minimum gabungan motor dan pembalap. Yang mana ini juga yang membuat Ana Carrasco kesulitan di kelas Moto3. Gabungan kombinasi berat motor dan pembalap kemudian secara bertahap berubah menjadi 136 kg di 2011. Setelah 2012, kelas Moto3 dinaikkan kombinasi berat minimumnya menjadi 148 kg, yang kemudian di 2018 dinaikkan lagi menjadi 152 kg sampai sekarang. Aturan kombinasi berat minimum ini tidak diaplikasikan di kelas Moto2 sampai tahun 2015 yang ditetapkan berat minimumnya 215 kg, dinaikkan lagi menjadi 217 kg di 2018 sampai hari ini. Aturan kombinasi berat tidak pernah diterapkan di kelas MotoGP ataupun 500cc. Namun sepanjang sejarah kejuaraan, berat motor MotoGP terus bervariasi sepanjang waktu. Di tahun 90-an, berat minimum motor 500cc adalah sekitar 130 kg. Beberapa pabrikan seperti Honda dan Aprilia bahkan membuat motor dengan berat minimumnya sampai 116 kg berkat mesin twin silindernya.
Sampai bertahun-tahun, aturan berat minimum motor ditetapkan berbeda-beda tergantung konfigurasi mesinnya. Sampai di tahun 2012 ketika aturan maksimum mesin untuk motor MotoGP dinaikkan menjadi 1000 cc dan berat minimumnya 157 kg. Tapi sebenarnya secara regulasi teknis membolehkan pabrikan untuk membangun motor dengan kapasitas mesin 800 cc dan dengan berat minimum 150 kg. Namun sejauh ini tidak ada yang mau mencobanya, meski dengan mesin ini motor akan mendapat keuntungan berat yang lebih ringan 7 kg.